Tentang anak kos emang gak pernah ada habisnya nih ya. Jadi buat kalian yang lagi pada ngekos, yuk simak ceritanya bareng-bareng. Cerita kali ini datang dari seorang yang bernama Revina. Pada tahun 2020 dia tuh tertarik buat ngekos. Kos-kosannya tuh emang lumayan elit sih menurut gue. Dari tampilan bangunannya juga, ditambah lagi fasilitasnya emang lumayan. Ada cleaning service-nya seminggu 2 kali. Terus juga emang tempatnya tuh strategis di tengah kota. Dan dia langsung bayar buat 6 bulan ke depan. Kan kos-kosannya itu ada 3 lantai. Dia tuh ambil yang di lantai paling atas. Misalkan mau pulang pergi pun dia harus ngelewatin kamar-kamar yang emang banyak yang kosong. Penghuni yang emang statusnya masih anak kuliahan cuman Revina doang, yang lainnya emang kebanyakan pada kerja. Sebenarnya pas pertama kali dia cek lokasi pun ngerasain ada sesuatu yang aneh. Ditambah lagi dia emang cukup lumayan peka. Yang awalnya fine-fine aja, selang 3 minggu dia baru ngerasain sesuatu yang janggal. Kejadiannya itu pas Revina abis cari makan ya dari luar. Pas mau ke kamarnya kan dia harus ngelewatin tangga nih ya. Pas di lantai 2 dia tuh kayak ngerasa ada yang lemparin uang koin 500-an tuh ya. Dia tuh langsung kaget, langsung bilang, permisi, saya nggak maksud ganggu kok. Abis itu dia langsung ngibrit dong ke lantai 3. Nah pas mau buka pintu nih ya, dia tuh kayak susah banget gitu. Kebetulan kuncinya itu kayak pakai kartu kayak di hotel gitu loh guys. Dan tiba-tiba nih ya dari arah belakang kayak ngedenger suara cewek ketawa bergema. Dia ngerasa kayak ada yang ngisengin gitu. Ditambah lagi sering banget kayak ada suara keran kebuka gitu loh guys. Dan bener-bener kayak sering banget ngedenger suara keran kayak kebuka tutup kayak gitu terus. Bahkan temen kuliahnya Revina ini pernah nih ya, ceritanya lagi main nih, tepat banget pas maghrib. Posisi listrik mati nih ya, jadi Revina itu harus ke bawah buat isi token. Otomatis temannya sendirian dong. Nah pas dia udah balik lagi ke kamarnya, ini tiba-tiba temannya tuh kayak minta dianterin pulang. Kondisi kayak masih kebingungan nih ya, dia nggak mau ngomong apa-apa. Pas perjalanan pulang di mobil dia tuh baru ngomong ke Revina. Temennya ngomong kayak gini, Rev, sebelum lu datang, gue ngeliat ada cewek lagi bercermin di cermin lo. Nah pas lu udah masuk dia tiba-tiba ngilang. Itu cewek bajunya lusuh banget Rev. Tapi Revi tepi semua. Paling lu halusinasi kali. Terus temennya kekeh gitu, ih sumpah serius gue ngeliat sendiri Rev. Terus temennya Revina tuh ngomong lagi, sumpah Rev, kos-kosan lu tuh serem banget anjrit. Hawanya kayak singup gitu. Ditambah lagi banyak patung-patung Jawa. Terus juga banyak lukisan-lukisan Jawa. Ditambah lagi tuh emang namanya tuh kayak ada unsur Jawanya gitu loh. Lanjut ke cerita. 5 hari setelah kejadian temennya ini, dia tuh langsung sharing ke Pak Ustadz. Dia tuh ngasih lihat foto kosannya kayak kamarnya, terus lantai per lantai. Pokoknya kayak setiap sudut tuh dikasih lihat. Dan bener kata Pak Ustadz, emang di situ banyak banget penunggunya. Bahkan ada yang udah ratusan tahun di situ. Ada anak kecil yang sering main di tangga. Terus juga ada sosok kuntilanak di lantai 3. Nah bener kan waktu itu temennya itu ditampakin cewek pakai baju lusuh, kayaknya itu kuntilanak. Pak Ustadz emang nyaranin buat dia cepet-cepet pindah. Tapi Revina berpikir kayak ya udahlah ya, kalau emang nggak terlalu ganggu lanjutin aja. 2 minggu setelah ke Pak Ustadz nih ya, dia tuh ada kejadian di mana dia habis pulang kuliah nih ya. Kondisi capek banget. Nah posisi dia tuh pesen GoFood, turun dong ke bawah ngambil makanan nih ya. Pas mau naik lagi ke lantai atas, ada video call dari pacarnya yang bilangnya gini, sayang nanti aku malam ke situ ya, tapi aku selesain dulu nih kerjaan, nanti jam 12 malam aku langsung telepon kamu deh. Abis itu Revina tuh makan terus langsung bersih-bersih segala macem. Jam 10 dia tuh selesai mandi nih ya. Nah berniat mau ngejemput pacarnya, tapi ngelihatnya masih jam setengah 11 nih. Karena sekiranya masih ada waktu nih ya, dia tuh sempatnya selfie. Lagi selfie ada yang ngetok pintu, tok tok tok. Itu suaranya pelan ya, jadi dia kira itu tuh bapak-bapak yang pengurus kos yang biasanya nunggunya di resepsionis. Dia nggak ngira kalau itu tuh pacarnya, karena biasanya pacarnya ini kalau ngetok pintu kayak orang mau ngegerbek warga. Pas buka pintunya ya, ternyata itu bener pacarnya dong. Loh yang sama siapa? Katanya mau dijemput. Pacarnya masih diem aja di pintu. Biasanya kan dia tuh langsung nyelonong aja masuk. Dengan muka datar dia bilang sama temen, katanya gitu. Nah salim dong itu, kok tangan kamu dingin katanya gitu. Kamu sakit yang? Terus dia diam aja, cuman geleng-geleng kepala aja. Abis itu pacarnya langsung rebahan ya. Nah Revina ini hendak ganti baju, tidurlah kayak gitu. Nah ke WC dong. Pas di WC dia tuh sekalian BAB karena emang mules banget. BAB sambil scroll TikTok nih ya. Nah tiba-tiba nih ada telepon dari pacarnya. Nelponnya pun berkali-kali gitu. Apa sih nih? Itu pacarnya berkali-kali nelpon. Terus diangkat sama Revina. Apa sih yang, aku lagi BAB loh. Terus pacarnya bilang gini, kok apa?
udah mau selesai nih, aku masih di kantor, cepet jemput sekarang katanya gitu kan. Terus Revina kaget dong, kok jemput gitu, padahal dia jelas-jelas tadi ngelihat pacarnya datang sendiri. Dalam hati Revina langsung, ini yang tadi masuk siapa nih? Dia di situ masih terdiam sekitar 10 menitan. Dia tuh mikir, ini apa nih? Dan dia memberanikan diri nih ya, buka pintu. Dan ternyata pas dia buka pintu nih ya, itu nggak ada siapa-siapa di situ. Bener-bener nggak ada orang satupun. Langsung dia keluar kamar nih, langsung ngibrit ke mobil. Jemput pacarnya pun dia masih posisi gemeter, karena emang masih shock banget nih. Ini bener mimpi apa enggak nih? Habis itu dia mulailah cerita ke pacarnya pelan-pelan. Ya biasa, cowok kan mereka kadang nggak percaya gitu sama hal-hal kayak gituan. Dan setelah itu Revina disuruh cepat-cepat pindah. Nah habis itu dia langsung pindah dong. Setelah itu Revina ini pergi ke orang pintar, nanyain. Dan benar, Revina ini disukai salah satu penunggu kosan itu, yaitu Gondoruo. Karena emang Revina ini kadang-kadang nih ya, sering banget pas keluar kamar ini dalam posisi pakai bajunya seksi. Nah akhirnya si Gondoruo ini menyerupai pacarnya dong, biar bisa masuk ke kamarnya. Nah katanya nih, emang Gondoruo ini udah lama banget tuh. Kayaknya sih yang kata Ustadz ini yang udah tinggal di situ ratusan tahun kayaknya. Pas dia nanya-nanya ke salah satu penjaga kosan itu, dan benar, katanya sering banget tuh ada penampakannya tuh makhluknya tuh kayak tinggi besar hitam. Dan itu benar itu. Dia pun pindah dari situ. Dia pindah pun dia nggak bawa cermin yang biasa dia pakai, karena emang pada saat itu pernah dipakai Mbak Kuntilanak buat bercermin. Takutnya nih